Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari pertama di bulan Desember, 1 Desember 2022, hari Kamis. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 17 dengan tema jauh di mata, dekat di hati. Firman Tuhan berbunyi, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk belajar memiliki relasi-relasi yang dekat, relasi-relasi yang sehat, relasi-relasi yang membangun, dan relasi yang memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas Paulus atau Saulus sebelumnya tidak menikah. Namun ada sebuah tulisan mengatakan sekalipun Paulus tidak menikah, namun Paulus memiliki banyak anak dengan tanpa pasangan. Anak apa itu? Yaitu anak-anak rohaninya. Paulus mendirikan jemaat-jemaat di berbagai kota dalam 3 rangkaian penginjilan, 3 perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, termasuk kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tatkala terpisah, berbeda jarak, maka Paulus kemudian mengatakan, sukacita atas jemaat, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkara manusia, perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Tuhan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Itu pasal 2 ayat yang ke-13. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Paulus itu membidani, mengandung, melahirkan, yaitu anak-anak rohani dari jemaat-jemaat yang dilayaninya. Sehingga sekalipun terpisah karena Paulus harus melakukan pelayanan ke berbagai tempat, meninggalkan satu tempat, kemudian masuk ke tempat yang lain. Tempat-tempat yang ditinggalkan tetap dibangun relasinya, dibangun hubungannya. Oleh sebab itu kemudian Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika, khususnya pada ayat yang ke-17, sebuah kalimat yang sangat spesial, yang puitis, bahkan sangat romantis kalau dikatakan oleh orang-orang zaman sekarang. Tulisannya berbunyi, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sahabat seperjalanan, ingat, di zaman terdahulu tidak ada video call WhatsApp, tidak ada WA, tidak ada telepon. Kalau untuk bertemu, maka perlu melakukan sebuah perjalanan. Transportasi pun sulit, tidak semaju seperti saat sekarang. Namun yang sangat menarik, di tengah-tengah teknologi komunikasi yang sangat terbatas, Paulus membangun hubungan dalam sebuah hubungan jalinan yang sangat kuat luar biasa. Hatinya tetap menyatu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Itu yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-17. Itu kondisi yang terjadi. Kalau sebuah relasi sudah terbangun dengan baik di dalam kebenaran firman Allah, jarak itu tidak akan menjauhkan sekalipun secara fisik betul. Orang per orang akan terpisah jauh, tetapi secara hatinya dia tetap melekat. Sedekat nafas dan secepat detak jantung yang kita miliki, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kondisi manusia yang ada pada saat sekarang? Mereka dekat di mata namun jauh di hati. Dan ini sesuatu yang sangat miris, sesuatu yang sangat kontradiktif, yang ironis, yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana mungkin orang-orang yang ada dalam satu rumah, di rumah yang sama, namun masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan senyum sesuatu yang menjadi asing dalam sebuah keluarga. Pelukan di antara anggota keluarga menjadi barang yang mahal dan jarang terjadi. Yang ada adalah saling menuntut, saling menyalahkan, saling menuduh, ingin merasa benar sendiri. Kalau berbicara ingin didengar, tapi orang lain berbicara dia tidak mau dengar. Kalau kumpulan-kumpulan manusia di dalam sebuah komunitas adalah orang-orang yang egois,
Orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang merasa benar, maka orang lain selalu salah dan dirinya adalah selalu benar. Atau orang-orang yang arogan, melakukan tekanan karena merasa dirinya punya kekuasaan, punya uang, punya posisi, punya jabatan, lalu dengan mudah dan gampang menekan pihak lain. Hal ini tentunya merusak relasi dan hubungan, karena tidak ada orang dalam dunia ini yang bersedia dan rela hati didominasi dan diperlakukan secara buruk oleh pihak lain. Akan ada jiwa untuk melindungi diri, bertahan. Sekalipun tidak bisa melawan, minimal dia akan menghindar dari situasi tekanan tersebut. Sahabat perjalanan, biar ayat ini boleh mengingatkan kita, kalau hubungan Paulus dengan jemaat di Tesalonika bukanlah hubungan antara seorang ibu yang melahirkan anak. Namun kita memahami jemaat-jemaat yang ada di berbagai kota termasuk di Tesalonika adalah anak-anak rohani yang dikandung dan dilahirkan oleh Paulus di dalam pertolongan Tuhan dan punya hubungan yang sedemikian mendalam. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat baik-baik bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan anak kita, bagaimana hubungan kita dengan pasangan suami dan istri kita. Kalau ada skala 1 sampai 10, di posisi mana? Apakah 6, 5, 4, atau bahkan 3, atau minus? Parah sekali kalau sampai minus. Dan Tuhan sudah memberitakan dari kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, bahwa kita dipanggil yang sudah terpisah dari Allah untuk dipersekutukan dengan Tuhan. Dan antar manusia yang terpisah, yang saling menyakiti, yang saling merugikan, itu diubah di dalam darah Kristus, di dalam kasih Kristus. Terikat kembali, terekat kembali. Kalau ada kesalahan, saling memaafkan, saling mengampuni. Memulai kembali sebuah kehidupan baru bersama dengan pertolongan dan kekuatan Allah. Tidak ada yang mustahil kalau kita kemudian menyediakan diri dan membuka diri seluas-luasnya agar hati kita melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan punya hati yang sangat objektif, hati dewasa, hati bijaksana, hati yang mudah mengampuni, hati yang senang berbagi, hati yang ingin membawa kebaikan dan hal-hal yang indah kepada orang-orang lain, dari lingkungan terdekat sampai lingkungan yang terjauh. Sahabat perjalanan, tidak ada sebuah suasana yang begitu panas dan menyakitkan kalau kita tetap bersama dengan pribadi-pribadi yang dekat dengan kita, namun hanya dekat di mata, namun jauh di hati. Yang terjadi hati satu dengan yang lain adalah hati yang penuh dengan luka berdarah-darah karena relasi yang rusak. Biarlah kita datang kepada Allah, memohon Tuhan untuk memperbaiki relasi yang buruk, dan Tuhan akan memulihkan sehingga sungguh-sungguh kita menjadi pribadi dalam relasi dekat di mata, dekat di hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan. Tuhan berkati yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati sahabat seperjalanan.